Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anisha Mutiara Jenar dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A1 semester 2. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak Tasawuf dengan dosen pembimbing Ibu Nelly Hidayah. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester ya, UAS di semester ini. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan dibahas. Itu ada 3 materi. Materi pertama tentang akhlak terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Materi kedua akhlak terhadap lingkungan. Materi ketiga tentang iman kepada Rasul dan kepada kitab. Jadi tungguin terus ya video penjelasan dari saya tentang materi-materi tersebut. Dadah. Nah, terus apa sih tugas dan peran dari Rasul ini? Jadi tugas dan peran utama dari Rasul itu adalah menyampaikan wahyu kan, juga menjadi contoh teladan dalam menjalankan wahyu tersebut. Terus Rasul juga bertanggung jawab untuk mengajak umat manusia kepada kebenaran. Kenapa? Karena agar manusia ini hidup dengan sesuai ajaran yang Allah berikan. Rasul juga mempunyai kewajiban atau peran untuk menjelaskan tata cara ibadah, hukum-hukum Allah, serta segala aspek kehidupan yang harus diikuti oleh umat. Nah, itu harus dicontohkan dulu sama Rasul biar kita nggak keliru nih, gimana gitu kan. Nah, terus Rasul juga mempunyai peran memperbaiki moral umat Islam. Bukan umat Islam sih, kayaknya moral semua umat. Terus menyelesaikan perselisihan, juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan Allah. Mereka nggak cuma bawa wahyu lisan, tapi juga menunjukkan cara yang praktis dalam menjalankan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka ya, untuk diikuti sama umatnya gitu. Iman kepada kitab berarti meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan sebagai wahyu ini itu mengandung aturan hidup, hukum-hukum, serta petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 4 kitab utama yang diturunkan kepada Rasulnya. Yang pertama, ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu merupakan kitab terakhir yang dianggap sebagai wahyu yang paling lengkap. Spesial kan? Al-Quran ini diturunkan untuk umat manusia sepanjang zaman. Jadi kitab-kitab yang sebelumnya tuh nggak dipakai lagi, ya dipakai nih Al-Quran yang lengkap ini. Al-Quran ini nggak akan mengalami perubahan dan tetap terjaga keasliannya sampai hari kiamat loh. Karena umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk hidup yang paling mutakhir dan sempurna. Oke, yang terakhir di materi pendalaman iman kepada Rasul dan kitab itu ada keutamaannya. Keutamaan iman kepada Rasul dan kitab itu apa sih? Keutamaan iman kepada Rasul dan kitab itu banyak bagi kehidupan kita seorang muslim ya. Yang pertama, iman ini jadi dasar bagi hubungan seorang muslim dengan Allah.
Karena tanpa iman, Rasul, dan kitab, seorang itu gak bisa dibilang orang muslim yang sah gitu. Yang kedua, iman ini membantu kita untuk memahami apa sih tujuan hidup kita di dunia dan gimana sih di akhirat gitu. Terus membantu kita untuk mencintai dan meneladani perilaku Rasul yang menjadi contoh utama dalam kehidupan. Sementara itu, iman kepada kitab memberikan petunjuk bagi kita, petunjuk yang jelas dalam menghadapi segala tantangan, baik dalam hal ibadah, hubungan sosial, atau moralitas dan sebagainya. Jadi itu keutamaannya kepada Rasul, iman kepada Rasul dan kitab. Oke, materi yang selanjutnya itu adalah akhlak kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama kita akan bahas itu pengertian akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri itu adalah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu jasmani maupun rohani. Karena kita harus adil dalam memperlakukan diri kita. Jangan pernah maksain diri kita buat ngelakuin sesuatu yang gak baik atau membahayakan nyawa atau jiwa kita. Sesuatu yang membahayakan jiwa kita bersifat fisik. Misalnya kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita, terlalu banyak begadang, terus daya tahan tubuh berkurang, merokok, terus mengonsumsi obat-obat terlarang dan minuman keras itu membahayakan jantung dan otak kita. Udah pasti itu bahaya banget. Kita juga harus bersikap dan berakhlak baik terhadap diri kita sendiri. Kita utamain diri kita sendiri dulu, baru orang lain ya. Tolong ya. Nah, terus sesuatu yang dapat membahayakan diri kita yang bersifat psikis, misalnya iri, dengki, munafik, dan lain sebagainya, itu kurang-kurangin deh. Karena itu semua bisa membahayakan jiwa kita. Juga penyakit hati yang harus kita hindari. Hati yang berpenyakit kayak gitu tuh sulit atau susah nerima kebenaran, nerima fakta gitu kan. Karena hati itu gak cuma jadi tempat kebenaran dan iman, tapi juga bisa berubah jadi tempat kejahatan dan kekufuran. Pengertian akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga dalam Islam adalah sikap, perilaku, atau moralitas yang baik dalam hubungan antar anggota keluarga. Akhlak ini penting untuk membentuk keharmonisan dan kesejahteraan tentunya ya dalam keluarga. Akhlak terhadap keluarga ini mencakup banyak etika, moralitas, serta krama. Misalnya contohnya membina rasa kasih sayang, saling menunaikan kewajiban, berbakti kepada orang tua, mendidik anak-anak, memelihara hubungan silaturahmi, menghormati orang tua, merendahkan diri, menyayangi dan mencintai kedua orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Tuh banyak jadi akhlak terhadap keluarga. Kita kalau berbicara kepada orang tua itu harus benar-benar diperhatikan loh. Karena ngomong, berkata kasar atau ngucap gitu, kayak peci gitu, itu aja udah dosa ya teman-teman, apalagi sama ibu gitu. Oke, selanjutnya itu akhlak terhadap masyarakat. Apa sih akhlak terhadap masyarakat itu maksudnya? Maksudnya kita sebagai manusia itu bersikap baik kepada manusia lain. Jadi kita berhubungan baik lah sama orang satu sama lain, sama orang lain, sama siapapun. Itu maksud dari akhlak terhadap masyarakat. Kenapa sih akhlak terhadap masyarakat itu harus dilakukan? Karena
kita ini makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Kalau misalnya kita berhubungan baik dengan orang lain, pasti gampang. Kalau kita butuh apa-apa, sama dia baik, sama itu baik. Kalau misalnya kita nggak berhubungan baik sama orang lain, kita juga yang susah sendiri. Karena emang udah notabene manusia itu emang butuh bantuan manusia lain gitu. Terus apa aja yang bisa kita lakukan untuk biar silaturahmi kita ini tetap terjaga sama orang lain? Banyak, kita bisa gotong royong, bisa menghargai, saling menjaga. Banyak hal yang bisa dilakuin itu sebenarnya. Nah, intinya akhlak terhadap masyarakat itu kita pribadi ini harus menjaga silaturahmi, bersikap baik apapun itu. Seperti yang dicontohkan Rasulullah pada waktu itu, yang beliau dilempari kotoran, dilempari segala macam, tapi beliau tetap berhubungan baik dengan orang yang melempari beliau. Seperti itu. Materi yang selanjutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Kenapa kita harus memiliki akhlak terhadap lingkungan? Akhlak terhadap lingkungan mencerminkan perilaku manusia dalam memperlakukan alam. Karena Islam itu melarang eksploitasi berlebihan yang mengganggu keseimbangan alam. Karena manusia itu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini wajib melindungi dan memelihara lingkungan agar setiap makhluk mencapai tujuannya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 menyatakan bahwa alam ditundukkan Allah untuk manusia, tapi pemanfaatannya harus sesuai dengan ridhonya. Manusia tidak boleh merusak atau diperbudak oleh materi. Akhlak baik terhadap lingkungan menciptakan kenyamanan hidup tanpa polusi atau kerusakan. Kenapa sih kita harus berakhlak kepada lingkungan? Karena kan Tuhan udah nyiptain lingkungan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita hidup di dunia ini. Terus kenapa kita nggak menjaganya? Kita malah mengotori, kita malah buang sampah sembarangan. Makanya untuk itu Allah tuh nyuruh jaga kebersihan. Ya, untuk kebersihan lingkungan ini biar kita tuh hidup di dunia ini ya nyaman gitu. Kebersihan lingkungan itu bebas dari kotoran, sampah, polusi. Menjaga kebersihan lingkungan itu berasal dari diri sendiri. Kita dulu yang bergerak, baru bisa orang lain ngikut. Kita membersihkan diri mulai dari diri sendiri, dari buang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar. Kesehatan lingkungan juga berpengaruh. Kualitas air, udara, tanah yang bebas dari pencemaran. Gimana sih cara menjaga kebersihan lingkungan? Banyak. Salah satu diantaranya adalah tentang edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kebersihan. Terus melibatkan tokoh-tokoh yang berpengaruh biar bisa ngajak orang banyak untuk membersihkan lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, terus apa akibatnya kalau manusia atau kita ini nggak menjaga kebersihan lingkungan? Udah pasti terjadi bencana alam. Bencana alam ini udah pasti karena ulah manusia. Karena pendebangan hutan, pencemaran, buang sampah sembarangan. Itu tuh di Quran surat Ar-Rum ayat 41 dinyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia. Nah loh, itu udah terbukti, faktanya udah ditulis di dalam Al-Quran itu. Terus gimana cara kita menyikapi bencana itu? Yang pertama, kita yakin bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah. Yang kedua, kita harus sabar dan berusaha memperbaiki diri. Yang ketiga, kita harus belajar hikmah
dan meningkatkan kepedulian lingkungan. Yang keempat, kita harus banyak doa dan bertaubat. Kita harus sadar diri, kenapa bisa terjadi bencana alam, kenapa bisa terjadi ini. Pasti di balik itu semua ada hikmahnya. Tuhan pasti ngasih sesuatu, karena sesuatu itu pasti ada hikmahnya yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari materi saya yang 3 tadi. Materi yang pertama tentang pendalaman iman kepada Rasul dan kitab. Materi yang kedua tentang akhlak kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Materi yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan dengan pemahaman saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.